Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Yang saya hormati para pendamping kelas, musyrifah, dan juga para mahasantri. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu secara offline setelah sekian purnama tidak bertemu, jadi hanya lewat dunia maya. Mari kita mulai taklim kita dengan bacaan Ummul Quran dan juga doa sebelum taklim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wa nakhussu khususan ala silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa fi silsilati asanid qira'atil Qur'an bi riwayat hafsil al-asim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Kita baca doa sebelum ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaka an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa dari 29 mahasantri di kelas Tartil A ini yang online ada 3, berarti semuanya sudah hadir di sini atau yang online belum hadir semua? Alhamdulillah, rasanya hari ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena saya tuh yang paling sedih kalau online itu selalu saya bersedih hati, apalagi pas Google Meet. Kenapa? Karena nama saya itu selalu ganti, Ustadz Syukron. Nama saya Hasim, kok setelah selesai Google Meet saya dipanggil Syukron. Padahal dulu ketika orang tua saya ngasih nama saya itu ya bacaannya ya lumayan. Ya mulai seluruh barang akikoh itu kan, walimatu tasbih. Kalau kok di sini diganti Ustadz Syukron. Ya wes, enggak, ini guyon aja ya. Ada pertanyaan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti aja absennya. Materi kita hari ini kita berbicara mengenai mat. Ya. Ini semuanya
saya yakin sudah pernah belajar tentang mat. Saya ingin membacakan dari kitab ini dulu, Al-Mulakhas Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fi hadzal babi ma nuqila an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya sebutan mat itu disandarkan pada riwayat Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah ibni Mas'ud. Ini riwayatnya begini. Kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yuqri'u rajulan faqara ar-rajulu. Jadi Ibnu Mas'ud itu mengajar seorang laki-laki. Yukri itu mengajarkan Al-Quran, membacakan. Makanya pengajarnya disebut mukri, kan begitu. Faqara ar-rajulu, kemudian laki-laki itu membaca. Innamas shadaqatu, mestinya kan innamas shadaqatu, tapi ternyata rajul itu membaca dengan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Mursalatun ay maksuratun. Ternyata qafnya itu dibaca pendek, diringkas, dibaca qasr. Faqala Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma hakadza aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah itu mengajarkan kepadaku tidak begini. Ya. Faqal, laki-laki itu bertanya kemudian kepada Ibnu Mas'ud, "Wa kaifa aqra'aka ya Aba Abdurrahman?" Bagaimana dulu Rasulullah ini mengajarkan kepada engkau wahai Abi Abdurrahman, mengajarkan ayat innamas shadaqah tadi. Faqal, Ibnu Mas'ud menjawab, "Aqra'aniha," Rasulullah membacakan kepadaku ayat ini, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Itu bicara tentang asnaf zakat, ya. Surat At-Taubah ayat berapa? 60 ya? Ya, sudah dibuka di mushafnya. Famaddaha. Nah, ini mulai famaddaha. Maka Abu Abdurrahman atau Ibnu Mas'ud itu memanjangkan shadaqah. Wa hadzal qaulu yu'tabaru nassan fi hadzal bab, rawahu At-Tabarani. Jadi dengan ungkapan Ibnu Mas'ud ini, mohon maaf yang di online tadi ketutupan gini ya. Ya ini. Karena ini ngajar dua ini ya. Jadi fokusnya kadang ke sana, kadang ke sini. Maka ini dengan ungkapan Ibnu Mas'ud ini yang famaddaha, maka inilah kemudian menjadi satu teks, satu ketentuan terkait dengan bab mat. Jadi mat itu diambil dari sini. Jadi maddah, maka memanjangkan. Jadi Ibnu Mas'ud memanjangkan shadaqah. Kan ceritanya shadaqah itu qafnya dalam rosem itu tidak ada alif yang zahir. Tidak ada alif zahirahnya, tetapi alifnya itu hanya muqaddar, tidak zahir. Sama dengan ketika kita mendapati tulisan rosem Utsmaninya seperti Maliki Yaumiddin, itu kan tidak panjang. Inilah yang oleh para ulama kemudian diklasifikasikan menjadi mat tabi'i apa? Mat tabi'i jenisnya ada berapa? Apa saja? Loh, itulah mat secara umum. Mat secara umum itu dibagi ada al-mad al-asri atau at-tabi'i dengan al-maddul far'iyyu. Lah mat tabi'inya sendiri ada berapa? 3. Apa saja? Loh, itulah hurufnya. Kita bicara jenisnya. Itulah hurufnya. Wa alif wawu ya, dan didahului oleh kalau alif fathah, kan begitu. Bukan itunya yang saya tanyakan, jenisnya. Di kitab sampean tidak ada di buku itu, makanya saya tambahkan. Ini kelas tartil soalnya. Kalau ngajarnya kelas asasi, ya mungkin tidak perlu disampaikan. Kok DC gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke bab mat dulu. Nanti saya jelaskan. Al-maddu ma huwal mad? Al-maddu lughatan mutlaquz ziyadah. Istilahan italatus saut bi harfin min hurufil maddi tsalatsa. Huruf mad itu mesti ada 3 itu.
Baik mat tabi'i maupun mat far'i. Mesti tidak lepas dari 3. Kalau nanti mat far'i itu karena ada sebab. Jadi hurufnya ada 3, alif, wawu, dan ya. Ya. Yang alif wala takunu illa sakinatan wala yakunu ma qablaha illa maftuhan. Alif ini ya mesti, tidak mungkin alif itu kalau tidak sukun. Dulu sudah pernah kita bahas ketika daring, alif itu selamanya tidak bisa menerima harokat. Wala yakunu ma qablaha illa maftuhan. Alif itu mesti sadurunge ku fathah, tidak bisa kasroh. Kalau wawu sama ya itu bisa didahului fathah, bisa didahului, kalau wawu bisa didahului dhammah, itu yang huruf mat. Kalau didahului huruf yang berharokat fathah jadinya lain, kan begitu. Lin atau layin. Nah alif itu mesti fathah huruf sebelumnya. Ono tatu mon ndak alif yang didahului dhammah. Munine piye? Wah, enggak iso. Enggak ada. Makanya di sini dipakemkan wala takunu illa sakinatan. Wala yakunu ma qablaha illa maftuhan. Yang ma qablaha itu maftuhan mesti. Al-wawu as-sakinah al-madmumu ma qablaha. Kalau wawu sukun dan didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Inilah yang dalam kajian bahasa Arab huruf mat inilah ya, ini termasuk vokal dalam konteks vokal panjang. Jadi huruf vokal dalam bahasa Arab itu aslinya ada 3, itu harokat, fathah, kasroh, dhammah, tapi dikembangkan jadi 6. Yang pertama tadi fathah qasirah, kasroh qasirah, dhammah qasirah, lalu ditambah fathah tawilah. Fathah tawilah itu kapan? Ketika huruf mat. Saya sering mengatakan di beberapa majelis ya ketika taklim begitu, kita ini jangan sampai keliru memahami harokat dengan simbol harokat. Baca teks Arab, kitab turos, kitab gundul gitu ya, tidak ada harokat. Itu kalau harokat ini, harokat dalam bahasa Arab itu include di dalamnya. Mesti bisa bunyi dia. Yang tidak ditulis itu simbol harokat. Karena dalam sejarah penulisan dulu itu ya tidak kenal simbol harokat. Kan begitu. Tidak kenal simbol harokat. Apalagi dulu penulisan di awal-awal dulu menggunakan khot kufi kuno. Jangankan harokat, titik saja juga tidak ada. Sehingga fa dengan kof itu podo. Fa tak dengan ba sama tulisannya. Inilah pentingnya, maka ngaji Quran itu harus musyafahah. Diajarkan langsung dari mulut ke mulut, dari guru sampai kepada Rasulullah. Itu namanya riwayat. Paham ya? Oke. Makanya ini kok sampai terjadi. Kenapa kok orang yang diajari oleh Ibnu Mas'ud tadi kok membacanya malah sodakot pendek? Karena dalam rosem itu tidak ada alifnya. Inilah yang disebut mat tabi'i muqaddari. Salah satu jenis mat tabi'i itu. Dikira-kira. Taunya dari mana? Dari riwayat. Kecepatan penjelasannya? Enggak ya? Nanti kalau ada yang tidak jelas tanyakan aja lah. Termasuk yang online bisa nanya nanti. Ya. Jadi mat tabi'i muqaddari yang ini. Di Al-Qur'an lafadz maliki itu tulisannya semua tidak ada alifnya. Dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu mat tabi'i muqaddari dalam riwayat itu yang qiraatnya Asim dengan Ali Al-Kisai. Itu yang dibaca panjang. Yang 5 imam dari qiraat sab'ah, dari 7 qurra sab'ah itu membaca pendek. Maliki Yaumiddin. Mungkin sampean pernah dengar atau jangan-jangan ada yang sudah pernah belajar qiraat sab'ah atau qiraat asyr. Itu maknanya yang 5 imam itu riwayatnya beliau meriwayatkan bacaan emaknya pendek. Yang 2 imam yaitu Asim dan Al-Kisai itu panjang.
Kalau kita tidak tahu ya kita tidak usah ikut-ikut yang pendek, tetap panjang saja. Karena nanti khawatir terjadi percampuran antara satu riwayat dengan yang lain. Kalau terjadi percampuran tidak bisa dipertanggungjawabkan. Paham ya? Sehingga sanadnya nanti bisa terputus. Lalu ada di juz 3 surah Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Qulillahumma malikal mulki. Itu tulisannya tidak pakai alif, tapi semua imam qiraat membaca panjang. Tidak ada yang baca pendek. Tidak ada yang baca Qulillahumma malikal mulki. Tidak ada, semuanya malikal mulki. Ada di surat An-Nas juga, tulisannya Malik juga. Malikin nas, tidak ada alifnya. Memang semua imam qiraat tidak ada yang membaca panjang. Jadi kalau sampean jamaah, umpama datang ke desa mana, yang di situ tidak ada yang alumni MSAA, umpama, sama jadi makmum, ngorong-ngorong imami, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, mesti keliru ini. Karena tidak ada satu riwayat pun yang membaca panjang. Beda dengan Maliki tadi. Kalau ada imam yang baca Maliki yaumiddin, oh mungkin pakai qiraatnya Nafi, Abu Amr mungkin. Tinggal nanti dilihat yang lain. Jadi begitu. Ini namanya mad tabi'i muqaddar. Jadi kembali ke huruf mad tadi. Hurufnya ada 3, alif, wawu, dan ya. Wawu dan ya itu kalau sukun dan didahului oleh harokat dhammah bagi wawu. Kalau ya sukun didahului harokat kasroh, didahului huruf yang berharokat kasroh, maka itu nanti hitungannya sebagai vokal. Tapi kalau wawu dan ya itu berharokat, maka hitungannya sebagai huruf konsonan. Saya tidak lebih jauh, ini hanya pengenalan saja. Jadi biar tahu konsonan dan vokal dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kan vokalnya kan jelas A, I, U, E, O. Ya 5 huruf itu. Kalau dalam bahasa Arab vokalnya mana? Harokat itu. Sehingga harokat itu mesti ada. Sehingga bahasa Arab itu tidak bisa dikatakan ini kalau harokatnya itu tidak ada simbol harokat, rumuzul harokat atau alamatul harokat. Karena sesungguhnya dia bisa bunyi. Dan paling enak itu baca kitab tidak ada harokatnya, tidak ada simbol harokatnya begini. Bisa baca terserah kita. Kalau mentok-mentok ya disukun semua. Saya sering cerita begitu. Apa wajahnya kok ngono sukun kabeh. Sakin taslim. Sukunkanlah, kamu akan selamat. Ya belum tentu. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini paham? Nah, ini mat topik. Nanti saya tambahin materi dari sini, Rek. Sehingga nanti ada beberapa wajah. Ketika kita nanti bahas mat arid di sukun, ini agak panjang materi ini. Tenang aja ya, sampai jam 10 kan kita. Ini masih PTMT, sehingga mu'allim itu minimal itu 60 menit. Kalau lebih dikit ya tidak apa-apa. Minimal. PTMT itu walaupun tidak kondisi pandemi kita sudah PTMT. Apalagi mu'allimnya laki-laki, mahasantria perempuan, putri itu kan mesti PTMT. Tatap muka terbatas, kan tidak boleh tatap muka kan. Jadi harus terbatas karena bukan mahram. Tidak boleh. Oke. Kalaupun yang mu'alimnya cowok, mahasantrinya cowok, ya tatap mukanya terbatas juga. Kenapa? Tidak usah tatapan, dari jauh aja. Tatapan itu sakit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kam qisman lil mat. Mat itu dibagi berapa? Ini dibagi 2. Nah, ini nanti saya masuk ke penjelasan ini sekaligus nanti itu fatutul lab sampean, mohon nanti direvisi, dicoret. Karena 2 tahun yang lalu itu ini sudah beberapa saya coreti untuk revisi. Ternyata begitu naik cetak, tetap saja tidak tahu ini kesalahannya ada di mana. Apa tidak dirubah di masternya atau gimana? Akhirnya masih banyak kesalahan. Termasuk kemarin yang saya jelaskan di daring itu, ketika menjelaskan tentang apa idgham barang itu. Nah kalau kelas tartel dijelaskan gampang paham. Kalau yang betul-betul inputnya
Nggak pernah mondok, nggak pernah belajar ngaji, lalu kemudian kan tambah bingung. Ono idgham kabir barang itu kan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, mad tabi'i. Jadi asliyun yang qasimul maddu ila qismaini asliyin wa far'iyyin. Kalau saya baca asliyun juga enggak apa-apa, berarti ada yang dibuang begitu aja. Lah, mad asli itu apa? Mad asli itu ya yang asli, belum ketemu apa-apa, belum ada sebab-sebab apa-apa, murni wawu sukun sebelumnya huruf yang berharokat dhamma. Gitu aja. Ya sukun juga sama, huruf yang berharokat kasroh sebelumnya. Alif huruf yang berharokat fathah sebelumnya. Itu murni asli. Disebut tabi'i kenapa? Tabi'i itu maknanya alami. Sehingga kalau orang sudah biasa ngaji, itu kroso, mate kedawan, mate kedaan itu kroso. Karena soal rasa itu kan perlu diasah. Umpama ada orang ngaji, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan tempo segitu, maka matnya itu menyesuaikan ketukannya. Saya selalu menyampaikan, ojo sampai ketukan itu sakel, Pak. Ketukannya berapa? 2 ketukan. Gak mesti sakmono, lek macane pakai hadir ya jadi cepet. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu sudah cukup matnya. Lek ana sing kedawan titik, kroso gak enak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan kroso. Yang saya sering ngerti itu termasuk apa namanya? Mohon maaf, anak saya kan TK. Kalau saya sudah lulus TK, anak saya masih TK. Itu gurunya itu ngajar surat Al-Insyirah, Asyarah itu. Ayat kedua itu loh, itu banyak yang luput. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Itu kan ain. Musiknya Bang. Itu kan ain, longonnya banyak yang dipanjangkan. Wa wada'na 'anka wizrak. Lu kan kedawan matobinya. Ngono gak enak rasanya. Jadi disebut tabi'i itu karena tabiat. Orang kalau sudah biasa ngaji itu kroso, ngrungokno wong ngaji gak roto mati, mesti gitu. Dan mat tabi'i yang 2 harokat atau 1 alif itu nanti setara dengan ketika sampean membaca hunna itu ikhfa itu roto apa? Tidak kepanjangan, tidak kecepatan. Lahum min fawqihim zulalum, lahum min fawqihim, lu kan atas semua. Itu nanti arahnya ke sana sama. Itu mat tabi'i. Nah, sekarang yang mat far'i, itu dibagi. Nah, di sini dijelaskan begini. Saya loncat aja langsung ke mat far'i. Nanti penjelasannya agak panjang di mat arid lisukun, nggih. Ma huwal maddul far'iyyu huwa harful maddil ladzi ba'dahu hamzun aw sukunun. Jadi sebabnya mat far'i itu kalau mat tabi'i bertemu hamzah atau bertemu sukun. Au yujadu qablahu hamzun faqat wa laisa ba'dahu hamzun aw sukunun. Atau sebelumnya ada hamzah wa laisa ba'dahu hamzun aw sukunun. Setelahnya tidak ada hamzah atau sukun. Ini nanti yang jadi mat badal itu. Kalau yang setelah hamzah nanti jadinya mat wajib dengan mat jaiz munfasil. Kalau yang sukun nanti jadinya mat lazim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan ada mat dol lalu ketemu sukun. Itu kan aslinya sukun, lamnya kan double. Lam yang pertama kan sukun, lalu ada lam yang kedua. Sehingga tasydid. Tasydid itu harfun musyaddad, itu berasal dari 2 huruf yang double. Paham? Nah ini.
Sehingga nanti ada sebab. Jadi mat yang asli tadi ya wis iku. Begitu ada sebab, ketemu hamzah, didelok hamzahnya di kata yang sama atau beda kata. Kalau kata yang sama, mat wajib. Lho kan ngono. Wis iso kabeh nek iki. Kalau hamzahnya di kalimat yang berbeda atau di kata yang berbeda, mat jaiz. Kalau hamzahnya berada di sebelumnya, mat badal. Amanu asluhu a'manu. Itu ada dalam gharib itu seperti di juz 26 di surat Al-Ahqaf itu. Fis samawat. Berhenti di situ ituni. Ya itu jadi mad badal. Tapi kalau diwasol tidak jadi mad di situ. Fis samawati tuni kan begitu. Jadi ada hamzah. Ini namanya mad badal. Mahia asbabul maddil far'i. Lah ini asbabul maddil far'i ithnani. Sebab-sebabnya mad far'i itu ada dua. Al-hamz sawa'un kana qabla harfil maddi aw ba'dahu. Tadi sudah dijelaskan. As-sukun wala yakunu illa ba'da harfil mad. Kalau yang sukun itu mesti ketemunya setelah huruf mad. Paham ya? Seperti mad lazim gitu. Nah, sekarang nanti saya akan memberikan perspektif yang berbeda berangkat dari kitab ini. Sekarang kita mulai masuk ke mad wajib muttasil. Jadi anwa'uhu khamsatun. Mad far'i itu macamnya ada 5. Di sini disebutkan yang pertama al-muttasilu, al-munfasilu yang kedua, al-aridu lis-sukun yang ketiga, maddul badali mad badal, lalu yang terakhir ada al-maddul lazim. Jadi ini macam-macamnya mad far'i. Nah, kam nau'an lil maddil wajib. Lil maddil wajibi nau'un wahidun wa huwa al maddul muttasil. Jadi mad muttasil itu disebut mad wajib muttasil karena memang di sini dipisah. Kalau dalam kitab ini ada mad yang sifatnya al-maddul wajib sama al-maddul jaiz. Yang masuk mad wajib itu hanya satu, apa itu? Ya mad wajib muttasil. Huwa an yujada ba'da harfil maddi hamzun. Jadi setelah huruf mad ada hamzah. Wa yakunu dzalikal hamzu fi nafsil kalimatil lati fiha harful maddi walidzalika summiya muttasilan littisalil hamzi biharfil maddi wajtima'ihima fi kalimatin wahidatin. Paham ya? Jadi disebut muttasil kenapa? Karena hamzahnya nyambung dengan huruf madnya dan berkumpul dalam satu kata. Kalimat disebut dalam bahasa Arab bil lugha al-Indonesia naqulu bi kata kan begitu. Contohnya sudah paham kita. As-sama'u munfatirun bih, umpama as-sama' waji'a. Itu. Ma miqdarul maddil muttasil. Berapa panjangnya mad wajib muttasil? Aslinya kalau kita rujuk dalam kitab-kitab tentang qiraat yang bicara qiraat secara umum itu arba'u harokat, yaitu 4 harokat atau setara dengan 2 alif. Sampai nek ngitung 1 harokat dengan setara dengan 1 harokat. 1 alif setara dengan 2 harokat itu ya apa rek? Sudah paham maksudnya ini? Paham ya? Kalau harokat itu kan pendek, tek gitu aja. Jadi ceritanya dulu begini. Asal muasal simbol harokat itu kan tadi saya sampaikan bahwa dulu ketika Rasulullah SAW mengutus atau memerintahkan para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, karena itu memang diperintah oleh Rasulullah. La taktubu anni syai'an ghairal Quran. Bahkan Rasulullah melarang jangan menulis sesuatu selain Al-Quran. Sahabat Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, para kutabul wahyi itu memang diperintahkan menulis untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Tapi tulisan ketika itu, tradisi Arab tulisannya belum mengenal titik, belum mengenal harokat.
Sampai kemudian pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali, yaitu gubernur Basrah, pada masa Khalifah Ali ibni Abi Thalib, itu diperintahkan oleh Ali untuk menyusun dan mengklasifikasikan kata. Ali perintah unhu hadzan nahwa. Ini cikal bakal berkembangnya ilmu bahasa Arab itu dimulai dari dibubuhkannya tanda titik sebagai harokat, sebagai simbol harokat oleh Abul Aswad. Mungkin di pondok sudah ada yang pernah belajar ini, tapi kan tidak semuanya pernah. Mungkin saya perlu sampaikan. Lalu Abul Aswad mengklasifikasikan kalimat itu ada ismun, fi'lun, dan harf. Lalu dibubuhkan tanda titik. Waktu itu titik huruf atau yang disebut dengan nuqtatul i'jam itu belum ada, tapi baru ada titik harokat, nuqtatul harokah. Apa kata Abul Aswad? Kalau mulutku, dia manggil muridnya, kalau mulutku ini buka fatahtu, maka berikanlah titik di atasnya. Itulah cikal bakal kemudian titik di atas itu disebut fathah karena mulut membuka. Kalau nak mau coba fathah mulut tertutup, A'udzubillah, nggak oleh. Mesti harus semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan ngono. Letakkanlah titik di bawah kalau bibir saya ini pecah ke bawah. Bi kan ke bawah. Paham sampai sini? Letakkanlah dhamma titik di atas tapi ada agak geser ke kiri, tidak pas di atas huruf. Kalau bibir saya ini mencucu ngumpul, maka dhamma yadhummu, menggabungkan, ya mencucu lah. Lu kan lo. Nuhiha kul mesti ngono, kalau sing khul kan beda. Nah itu cikal bakalnya di situ. Sampai ini sudah jadi. Kenapa kok Abul Aswad? Kalau dalam buku Al-Madaris An-Nahwiyah, karena karya Syauqi Dhaif, Profesor Syauqi Dhaif itu memang ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Abul Aswad itu diperintahkan oleh Sayyidina Ali sebagai khalifah. Tapi ada yang mengatakan juga Abul Aswad itu sebenarnya sudah galau. Kenapa? Karena Islam ketika itu sudah meluas dan dipeluk oleh masyarakat yang ajam, orang yang bukan asli Arab, yang tidak punya salikoh Arabiyah yang baik dalam berbahasa Arab. Sehingga baca Quran itu sering salah. Sampai ada yang salah, Abul Aswad itu mendengar orang membaca Anallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Kaget Abul Aswad, loh, kok dibaca wa rasulih? Padahal kalau wa rasulih itu atofnya menjadi bari'un minal musyrikin. Masa Allah berlepas terhadap orang musyrik dan rasulnya? Kan tidak mungkin. Tidak ada satu qiraat pun yang membaca wa rasulih. Nah, sehingga di sini Abul Aswad mulai galau, ki opo. Belum lagi putrinya, dalam Al-Madaris An-Nahwiyah itu disebutkan kisah itu. Putri beliau itu suatu ketika bilang ke Abul Aswad, Ma ajmalu hadas sama. Dijawab oleh Abul Aswad, nujumuha. Putrinya tidak terima, maunya putrinya itu menggunakan sigat ta'ajjub. Tapi membacanya ma ajmalu, maka jadinya pertanyaan, maka seakan-akan ma-nya jadi pertanyaan. Maka dijawab nujumuha, bukan itu yang maksud saya. Saya ingin mengungkapkan alangkah indahnya langit ini. Mestinya kan ma'ajmala. Akhirnya disitulah Abul Aswad ini membubuhkan tanda titik sebagai simbol harokat. Ini cikal bakalnya begitu. Sampai seiring berjalannya waktu, Abul Aswad itu punya murid namanya Yahya bin Ya'mur, sama punya murid namanya Nasr bin Asim Al-Laythi. Menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Abul Aswad, Nasr bin Asim Al-Laythi ini membuat titiknya huruf. Karena kenapa? Ya lagi-lagi niatnya untuk menjaga kemurnian Al-Quran.
Karena dulu tidak ada titiknya. Jadi baca qobla dengan kutila itu podo tulisannya. Tila podo tulisannya. Makanya saya sering menyampaikan beberapa kali di ngaji mbak-mbak. Saya kalau kami sore kan ngaji kitab ini di golongannya Mbak Nabila itu di BTK Sofahat. Makanya tidak heran kalau ada kiroat yang jauh seperti fatabayyanu fatathabatu. Kiroat Hamzah itu membaca dengan fatathabatu. Kiroat Asim membaca dengan fatabayyanu di surat Al-Hujurat itu. Kok bisa beda? Tapi tulisan rosemnya sama. Kenapa? Karena rosem Utsmani ketika itu belum mengenal titik, belum mengenal simbol harokat. Paham sampai sini ya? Nah, wes. Nasr bin Asma lagi. Sampai pada masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Sibawai ini. Imam Al-Khalil bin Ahmad itu lahir tahun 100 Hijriah, wafat tahun 175, wakilah 180 Hijriah. Itu menyempurnakan tanda baca yang dibikin oleh Abul Aswad. Kenapa? Karena ini tulisan Al-Quran itu sudah banyak titiknya. Ada titiknya huruf, ada titiknya harokat. Paham ya? Sehingga akhirnya kata Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi wis ngene ae. Harokat itu aslinya adalah nisful harf. Harokat itu kan separuh dari huruf. Maka kalau begitu simbolnya dibikin separuh dari huruf. Fathah itu identik dengan alif, maka oleh Abul Aswad ditulislah alif tapi diambil separuhnya, diletakkan di atas, dimiringkan. Jadilah simbol fathah. Simbol kasrah dari ya, simbol dhammah dari wawu. Tapi diperkecil. Setengahnya, tidak tahu sampai nulisnya setengahnya atau lebih. Makanya nulis dhammah itu jangan kayak wawu di atas, beda. Ukurannya sudah beda. Karena bagi Al-Khalil, kalau dalam ucapan itu sudah nilainya separuhnya, maka labudda minal kitabah. Maka tulisannya ya dibikin gitu aja biar orang gampang, tidak bingung. Coba kalau mushaf itu sekarang titik, ono titik harokat, titik huruf, tambah piye? Lo mushaf ngene wis dadi wis akeh sing keliru. Bukan sampean, di kelas lain. Ya, kelas tartil aman insyaallah. Kelas lain kalau jelas-jelas pendek diwaca pontong, apa dawa. Ruji lo kan ngawur ini. Padahal sudah jelas. Maka ilmu memahami ini terkait dengan ini nanti ada rosem, ada ilmu dobet. Banyak sekali terkait dengan ini. Nah, sampailah dari apa yang dilakukan Al-Khalil sampai ke kita dan sampai hari ini kita pakai itu. Itu namanya simbol harokat, alamatul harokat atau rumuzul harokat. Gitu loh. Jadi mad wajib muttasil itu aslinya 2 alif, tapi boleh lebih dikit 5 harokat atau 2,5 alif, tapi jangan sampai 6. Karena kalau 6 itu wilayahnya atul, wilayahnya lazim, mad lazim. Lah yang 2 harokat inilah yang nanti dalam mad arid disukun itu disebut dengan tawassut. Jadi qasr itu maknanya bisa pendek, tapi dalam konteks nanti ada beberapa wajah dalam mad arid lisukun. Wajah itu pilihan. Itu ada qasr, ada tawassut, ada mad. Lamad itu yang tul itu. Nah, nanti kita lihat. Wes, mad wajib paham ya? Sekarang kita ke mad jaiz al-munfasil. Nah, di kitab ini ternyata yang disebut mad jaiz ini ada di halaman 47 di kitab ini. Kam nau'an lil maddil jaiz, berapa macam yang dimiliki oleh mad jaiz itu. Ternyata di sini mad jaiz itu punya 3 macam. Yang pertama al-maddul munfasil, yang kedua al-maddul aridul lisukun, yang ketiga maddul badal. Jadi mad badal itu bagian dari mad jaiz, cuman jarang disebut jaiznya. Nah, kenapa kok disebut jaiz? Nanti kita jelaskan. Tapi sampean timbang bingung ya wis mad jaiz munfasil segitu aja. Nah, mad jaiz munfasil sebenarnya aturannya disebut jaiz itu di sini hukmuhu al-jawaz li jawazi qasrihi wa maddihi inda ba'dil qurra. Ingat ya, yang saya garis bawahi di sini inda ba'dil qurra, menurut sebagian qurra.
Pernah dengar orang yang baca mad jaiz seperti dengan baca qasr atau dibaca seperti mad tabi'i? Ada ya? Contohnya imam-imam di Al-Haram, di Haramain, itu kalau ngimami taraweh biasanya mad jaiznya itu menggunakan 2 harokat atau 1 alif. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Bolehkah kita menggunakan 2 harokat atau 1 alif? Kalau kita tahu ilmunya boleh. Kalau tidak tahu jangan sekedar ikut-ikutan. Karena ternyata begini. Apakah riwayat Hafiz an Asim itu mad jaiznya panjangnya 4 atau 5? Ataukah boleh 2? Maka nanti dipilah. Jadi gini urutannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat. Kalau di antara panjenengan ada yang punya sanad, nanti sahabat-sahabat qurra itu yang paling banyak itu 5 orang itu biasanya muara sanadnya. Ada Abdullah ibni Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Utsman ibnu Affan sama Ali ibni Abi Thalib. 5 itu. Ya. Lalu kalau qiraat kita itu turun lagi ke bawah Abu Abdurrahman As-Sulami. Lalu turun lagi Asim bin Abin Najud. Imam Asim itu berguru pada Abi Abdurrahman As-Sulami sekaligus pada Zirrin bin Hubaish. Nanti atasnya sama. Nah, Asim inilah yang kemudian qiraat itu dinisbatkan ke beliau. Bukan berarti Asim ngarang qiraat, enggak. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ini mutawatir. Paham ya? Asim itu punya murid banyak, tapi yang diambil ada 2 perawi, namanya Hafiz dengan Syu'bah. Nah, yang sampai ke kita itu yang Hafiz. Tapi dari Hafiz ini yang dalam muga-muga sampean paham ini. Tapi kalau tidak paham itu gini ya ilmu itu, jangan khawatir. Hari ini kita tidak paham. Boleh jadi besok akan dibuka pemahaman ketika kita mendengarkan informasi dari yang lain. Oh, biyen ngene ta sing dikarepno. Kadang begitu. Jadi jangan khawatir. Saya tidak mungkin merahasiakan ini karena ini kelas tartil. Kalau kelas asasi saya tidak sampai jelimet sampai ke runtutan sanad ya. Kejauhan nanti. Pokoknya yang penting ngaji bener sapi. Walaupun kelas asasi tidak semuanya tidak bisa ngaji karena tesnya kan CBT. Jadi kadang ada ngapal Quran barang mlebu di asasi. Gara-gara tidak ikut tes. Karena ikut tes langsung dikelompokkan di asasi. Kalau sampean ikut tes semua kan. Cuma mbun jawabin nepaki mbun enggak ya karo. Mau jawabin CBT cuma nepaki, nilainya tinggi. Oke, saya kembali ke materi. Nah, jadi gini Rek. Kalau yang dari Hafiz ini Hafiz an Asim kan? Riwayat kita ini biriwayati Hafsin an Asim. Hafiz itu yang diakomodir di dalam kitab Syatibiyah oleh Imam Asy-Syatibi. Itu satu torik. Torik itu jalur periwayatan setelah di bawahnya rawi Hafiz ini. Itu namanya toriknya Ubaid bin Sobah atau dikenal dengan torik Syatibiyah. Itu hanya satu versi bacaan yaitu panjang. Mad jaiznya seperti panjangnya mad wajib. Ini yang sampai ke kita. Jadi sampean nggak boleh ikut-ikutan. Terus aku melok ndek ae koyo Imam Sudes. Harus tahu ilmunya. Karena gini, kalau ngawur, kuatirnya nanti ada bacaan dari Torik Amr bin Sobah atau Torik Ad-Durrah ini, yang satunya ini, yang mungkin ada juga yang lain, bacaan yang lain yang beda. Sehingga kita bacanya tetap panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Tetap panjangnya seperti mad tabi'i. Kenapa? Karena yang panjangnya 2 harokat atau 1 alif yang sama dengan mad tabi'i itu ternyata toriknya Amr bin Sobah atau disebut torik Ad-Durrah. Itu baru diungkap oleh Ibnul Jazari dalam kitab Ad-Durrah Al-Mudhi'ah. Kemudian beliau menulis lagi yang melengkapi qiraat sab'ah, dikumpulkan semua jadilah An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr. Kan begitu. Sebelumnya ada juga Thayyibatun Nashr. Nah,
inilah yang kemudian mad jaiz itu bukan berarti jaiz itu kita boleh. Oh ini kan jaiz, boleh saja milih. Maka di sini yang saya garis bawahi li jawazi qasrihi wa maddihi inda ba'dil qurra. Karena sebagian qurra ada yang membaca tadi itu gitu loh. Bukan berarti kita boleh milih. Karena ini bukan wajah, beda dengan mad arid sukun nanti. Mad arid sukun kan ada beberapa wajah. Bisa panjang, bisa qasr, bisa tawassut, bisa tul, bisa mad panjang. Beda kasusnya. Paham ya sampai sini? Nah, itu mad jaiz munfasil. Disebut munfasil, tidak mungkin ada mad jaiz muttasil. Karena jaiz mesti munfasil. Kenapa? Kenapa? Iya. Karena infisal, karena pisah antara hamzah dengan huruf madnya, tidak bersambung dalam satu kalimat atau kata. Nah, sekarang ke mad arid sukun. Coba dibuka di halaman 48. Ini yang perlu direvisi ya. Samain garisi. Hukumnya sama dengan mad jaiz munfasil. Ini perlu direvisi. Tidak ada itu. Samain coret itu. Langsung aja, dalam hal ini boleh dibaca urutannya ya, qasr, tawassut dan mad. Ini kuali ini, mad, qasr, tawassut diwali. Jadi qasr, tawassut dan mad. Qasr dalam konteks ini bukan qasr yang lawannya mad itu, al-mad wal qasru. Mad, kalau qasr itu yang tidak mad, bukan. Kalau qasr dalam konteks wajah ini, maka qasr itu adalah pilihan wajah yang membaca dengan satu alif yang seperti mad tabi'i itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dua harokat atau satu alif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Paham ya? Ini boleh milih kalau ini. Ini namanya wajah. Beda dengan tadi. Tadi bukan wajah kalau tadi. Lalu yang kedua, boleh dibaca dengan tawassut. Tawassut itu dua alif, 4 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya standar. Seperti bacaan mad wajib atau mad jaiz. Ini 4 harokat atau 2,5 alif boleh. Boleh tul atau mad 3 alif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh. Yang penting roto, ojo ndak roto. Ingat loh ya, ini dalam kondisi arid li sukun. Kenapa? Karena kalau diwasol itu kembali ke hukum mad tabi'i kan begitu. Saya tuh sering ingatkan di mana-mana, termasuk ada beberapa teman-teman yang setoran ke saya itu. Ono arek ngaji wis diwilungno balak-balik iku. Balik mana? Padahal sudah hafal sekian juz. Ikhfa syafawi itu ikhfa'nya kurang, dengungnya kurang, lalu kemudian panjang pendeknya sering lolos itu ya itu tadi panjang pendeknya mad jaiz. Lalu yang juga sering itu konsistensi wasol dan waqaf. Cepet-cepet A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Mesti tak getak begitu. Hal ini walaupun baru ta'awud. Kenapa? Karena terus nongol ini enggak ada tuman. Tahu tuman ya? Saudaranya tumin. Kebiasaan itu nanti. Jadi kita mulai harus memperhatikan hal-hal yang kecil. Contohnya tadi itu. Sama ini baca wasol atau waqaf. Kalau wasol maka harus dibaca harokat akhir, disambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan ngono. Lek waqaf harus berhenti dan ambil nafas. Tinggal nanti endingnya mad arid li sukunnya bisa milih. Ya, paham ya? Nah, sekarang saya tambahin materi. Ternyata dalam riwayat Hafiz an Asim, atau sebelumnya saya tanya, ada yang tahu enggak?
selain cara mewakafkan mat arid disukun dengan bil iskan, dengan mensukunkan, dengan cara lain ada enggak? Kan mat arid disukun kan dengan mensukunkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan aslinya na, tapi disukunkan. Ar-Rahmanir Rahim. Aslinya mi, tapi disukun. Ada enggak cara lain selain bisukun al-mahab? Sukun murni. Ada yang tahu? Nah, kita tambahi sampai. Salah kelas tartil. Kelas tartil kok salah? Nah ini. Di Sofahat fi ulumil qiraat. Ternyata ini saja rahasia, tapi karena kelas tartil tidak boleh dirahasiakan. Sampai nanti kalau ada orang baca model begini biar tidak kaget. Ternyata kalau wajah wakof itu dalam mat arid disukun itu bisa dengan 3 cara. Tapi nanti ada aturannya, tidak semuanya mat arid disukun. Yang pertama, bisukunil mahdi, yaitu artinya apa? Dengan sukun murni. Itu sudah biasa kita lakukan. Dan hampir semuanya kalau baca ya sukun murni. Emang ada Pak yang sukun nggak murni? Ya maksudnya bukan sukun. Yang kedua, bil ismam. Loh, ada loh wakof bil ismam. Tahu bacaan ismam dalam Al-Quran? Apa? Qiraat Asim ya, riwayat Hafiz ya itu satu itu. La ta'manna. Lalu biraum. Itu juga ada mewakafkan dengan raum. Saya mohon maaf ya, saya lepas masker saya, tapi insya Allah dropletnya tidak sampai ke sana. Walaupun semangat. Ambaan ngoyo ya, menjelaskan. Tidak ada es teh lagi kan? Mungkin pendamping tahu kalau saya lagi bilang. Enggak guyon biar Mbak. Cari pendampingnya, "Om minta taklim kok boleh es teh lah nang warung tang ngajar gitu kan." Oke. Saya lanjutkan. Kalau yang bisukun al-mahad, yang sukun murni kabeh wis iso. Ternyata ada yang jadi kalau yang apa namanya? Kalau panjangnya tadi itu bisa bil qasr. Ingat ya, disebut qasr dalam konteks wajahnya mat arid disukun apa tadi kalau qasr dalam konteks ini? 1 alif atau 2 harokat. Kalau tawasud atau 4 harokat atau 2,5 alif boleh. Kalau yang disebut tul bisa disebut tul atau ada yang menyebut dengan al-mat. Mat dalam konteks ini itu mat yang tul, yang 6 harokat atau 3 alif. Nah, kalau akhir hurufnya itu berharokat fathah, maka hanya boleh dengan wakof cara bisukun al-mahad, hanya mensukunkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah. Tutup waktu ini. Sudah Allahumma arhamna bil Quran. Non sukun, saya ingatkan sekali lagi, non itu jangan terlalu kaku tapi jangan terlalu lembek karena di situ tidak ada tasdid. Tapi cukupan karena sekali lagi sifatnya lin umar itu sifatnya tawassut di antara rikhwah dengan syiddah. Sehingga alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap ada tinggi. Tapi ojo suwe-suwe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kesuwen. Ojo kakakuan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malah gak ono sifat nunnya jadi hilang gitu loh. Bisa dibedakan ya? Nah, kalau harokatnya akhir itu fathah maka hanya 1 wajah. Kalau kasroh ya, maka bisa 2 wajah. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa panjang, bisa qasr, bisa tawassut, bisa tul. Sekaligus di situ dengan sukun yang murni. Boleh dengan cara lain mewakafkan. Dengan cara apa? Bir-raum ma'al qasr. Raum itu apa? Raum itu hurufnya terucap tapi hanya sepertiga dari huruf itu. Tapi ini pilihannya harus qasr, tidak boleh panjang karena hukumnya seperti wasol. Jadi ini contohnya. Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ono mine tapi twipis, hanya kita yang tahu. Orang mungkin tidak pada dengar. Karena hurufnya sudah hilang, tinggal sepertiga. Tapi tetap ada mi-nya. Kalau utuh kan begini. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kan utuh. Kalau ini enggak, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu namanya raum. Tapi kalau raum hanya ada qasr. Enggak boleh Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak oleh. Bisa dipahami? Ya sementing sampai ngerti lah. Lek prakteknya aman yang balik sukun ae wis aman. Ya. Jadi kalau qasr, kalau ini pakai raum, harokatnya kasro aslinya, maka itu bisa pakai raum, bisa sukun murni. Kalau sukun murni aturannya tadi sama seperti biasa. Kalau pakai raum maka harus qasr, tidak boleh milih tawasud, tidak boleh milih tul. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Karena dini kan juga kasro. Nah, lanjutannya. Lalu ada kalau mad arid disukun itu huruf akhirnya dhamma, maka ini boleh sukun seperti biasa. Kalau sukun maka boleh memilih 3 wajah untuk ukuran panjangnya, tidak ada masalah. Lalu bisa dengan ismam. Kalau ismam, asalkan hurufnya berharokat sukun, itu juga boleh milih. Panjangnya bisa qasr, bisa tawassut, bisa tud. Apa ismam itu? Hanya isyarat tapi tidak punya harokatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sampai isyaratkan bahwa di situ nun itu aslinya berharokat dhammah gitu loh. Itu boleh pakai qasr. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ismam. Jadi boleh bentuk 3 wajah, tapi syaratnya huruf akhir yang disukun mad arid itu hurufnya berharokat dhamma. Kalau berharokat kasroh hanya ada 2 pilihan. Kalau berharokat apa tadi? Fathah hanya ada 1. Ya seperti yang kita pakai itu. Berarti kesimpulannya yang sukun murni itu bisa diterapkan ke semua mad arid disukun, tidak pandang huruf akhirnya harokatnya apa. Tapi yang ismam sama yang raum harus dilihat harokatnya apa. Paham? Itulah mad arid lis sukun. Satu lagi mad badal. Di gampangannya mad badal itu ada huruf mad didahului hamzah. Karena dia batal itu disebut batal kenapa? Karena pengganti. Karena aslinya itu adalah hamzah. Amana asluhu a'mana. Yu'minu asluhu yu'minu. Makanya ada qiraat yang membaca yu'minu. Itu juga ada. Imana asluhu i'man. Amana yu'minu iman. Yuminu itu aslinya kalau dibaca yuminu itu jadi mad batal. Tapi kalau qiraat kita kan yu'minu tetap kan? Yu'minuna tetap. Berarti tidak mad di situ kan? Tidak mad. Tapi kalau amanu iya. Jadi hamzahnya ada di depan. Menurut semua qurra hukumnya qasr kecuali riwayat Warosh. Warosh itu perawi dari Imam Nafi' al-Madani. Jadi ini kayaknya materinya soal mad badal aja ya. Oke, soal mad badal ya. Nanti insya Allah kita lanjut mad lazim di episode yang akan datang. Monggo kalau ada pertanyaan saya persilakan. Oke. Revisi. Sama coret itu. Atau Pak ini. Jadi disebut jaiz itu sekali lagi bukan dalam satu riwayat Hafiz an Asim itu boleh milih, tidak. Beda dengan wajah dalam mad arid disukun, ini harus dipahami. Jadi ini boleh dibaca ini dalam konteks antara qurra. Ada qurra yang baca gini, tapi harus tahu kita. Kalau dalam riwayat Hafiz an Asim itu enggak ada. Hanya 2 pilihan tadi, tapi itu pun beda thorik. Sama-sama Hafiz, satunya thorik Syatibiyah, satunya Ad-Durrah. Sehingga kalau amannya kita yang masuk ke Indonesia kan Syatibiyah itu lebih dulu. Jadi Imam Asy-Syatibi itu
lebih dulu ya. Lalu kemudian inilah toriknya hanya disebut satu, yaitu Ubaid bin Soba itu, yang kemudian hanya satu cara baca, yaitu seperti mat wajib panjang. Yang lain? Tadi yang Allahumma arhamna bil Qur'an tadi di mana ya? Nah ini kok masih taklim ini? Yang atasnya lagi yang sudah? Atasnya lagi? Belum kan? Yang online, Fitria, Iza, ada pertanyaan? Tidak ada? Monggo. Afifah Nabila Nurdianti. Mana Afifah? Ya. Dewi Balkis online. Faiqah Razan Yumnansa. Dian Silva Rahmalia. Zahratul Rif'ah. Saidatul Fikriyah. Ambek ngapal nong ini kok lali mana bisa kadang-kadang jeneng. Nur Fitrati Sa'diyah. Iza Sobah Zakia. Oh iya, Iza Zakia. Online ya. Ada doa. Ya. Hana Muharramatul Mahmuda. Vina Alisa. Fauzia Rawdatul Hasanah. Karina Rahmadini. Layalia Qatrun Nada. Adika Rahmawati. Nanti sama calon. Saya enggak bawa pulpen. Mau pinjam nanti saya enggak bawa, sampai enggak bawa sanitizer, nanti bekas saya dicuci 7 kali, salah satu pakai debu apa tadi. Guyon rek, maaf ya. Adika Rahmawati. Oh, mari Wang yo. Nanti 2 kali ya Adika ya. Anak absennya 2 kali. Susilawati, nggih. Anida Sofia Wananda. Syajaratin Aslin. Fitria Amalia Putri online. Ya. Rahmatun Nisa. Elvira Nazza. Syaima Mumtazah. Firna Nahwa Firdausi. Silvia Qatrun Nada. Rizka Dewi Ardila. Rizka. Iza Afkarina. Hilyatun Nahilah. Rahmatul Ummah. Rahmatul Ummah. Rahmatul Ummah. Oh ini Rahmatul Ummah. Oh aslinya tidak ada rahmanya ya. Di presensi ini tidak pakai rahma, ini langsung Rahmatul Ummah. Yang benar yang halo? Gimana? Yang Rahmatul Ummah. Tidak pakai rahma ya. Rahma panggilannya. Rahmatul Ummah nama panjangnya. Ya. Dea Sahila Nur Aziza. Ada lagi yang lain pertanyaan? Ini belum dipanggil. Siapa? Sudah tadi. Belum tak? Oh, kelewatan. Sabrina Zata Amni. Ya. Kurnia Putri Utami. Ada namanya. Muhammad Hashim. Ada namanya. Oh, ini saya baca. Saya juga belum dipanggil, makanya saya panggil sendiri. Ya guys, itu nanti kita review sekaligus kita praktek surat apa itu besok itu hari Jumat. Daring lagi ya. Jadi enak ketemuin ya. Saya daring itu nggak bisa guyon. Ini sampean guyu tagak gak roh wis padha kabeh. Kan miknya dipateni. Ono sing ketoke ngene-ngene guyu temen tangga kan nggak bisa dipastikan. Kalau gini kan pasti gitu loh. Jadi paling tidak itu paham enggak paham urusan belakang. Yang penting guyu dhisik itu. Ya wis. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.